Sekarang hadis ke-6, masih halaman 298 juz 1. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum bi khiyarukum linisaihim, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik di antara mereka, dan yang terbaik di antara mereka adalah yang paling baik terhadap istrinya. Masya Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Menurut Imam At-Tirmidzi, status hadis ini adalah hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab nikah, bab riwayat tentang hak istri atas suaminya. Penjelasan kata disyarahkan oleh Mustafa di Al-Bugha. Ahsanuhum hulukan, yang paling baik akhlaknya. Ahsanuhum hulukan, maksudnya apa? Maksudnya bawaan jiwa untuk melakukan perbuatan yang terpuji dan sifat-sifat yang mulia. Hasan Al-Basri berkata, Hasan Al-Basri ini kalau nggak salah tabi'in ya, orang yang nggak ketemu Rasulullah tapi ketemu sahabat Rasulullah, hidup bersama sahabat Rasulullah tapi nggak sempat ketemu dengan Rasulullah, sudah wafat. Jadi generasi ketiga ya. Hakikat akhlak yang baik ialah mengerjakan kebajikan, menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain, dan wajah yang berseri-seri. Hakikat akhlak yang baik apa? Adalah mengerjakan kebaikan, menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain, dan wajah yang berseri-seri. Suara tarhim di masjid sudah hadir ya, hampir jam 4 berarti. Mutiara hadisnya ada dua. Satu, anjuran untuk bergaul dengan istri dengan wajah yang berseri-seri dan menahan diri untuk tidak menyakitinya, berbuat baik dan bersabar terhadapnya. Ya, senyum sama istri. Senyum yang paling indah itu harusnya buat orang yang paling dekat, orang yang ada di rumah, bukan tetangga, bukan orang lain. Ya, akhlak yang paling bagus itu untuk orang yang di dalam rumah, orang yang paling dekat. Dua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok orang yang paling baik akhlaknya terhadap keluarganya dan paling bersabar menghadapi sikap dan keadaan keluarganya. Ini hadis ke-6 ya. Satu lagi deh, hadis ke-7. Dari Iyas bin Abdillah bin Abi Dzubab radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadribu ima Allah. Faja'a Umaru radhiyallahu anhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal dha'irnan nisaa ala azwajihinna farakhasa fi darbihinna fa'atafa bi ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nisaun katsirun yashkuna azwajahun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad atafa bi ahli baiti Muhammadin nisaun katsirun yashkuna azwajahunna laisa ulaika bi khiyarikum, rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Ini baru dengar hadis ini. Artinya hadis ini adalah, janganlah kalian memukul hamba-hamba Allah yang perempuan. Lalu Umar radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, banyak istri berani menentang suaminya. Kata Umar ini ngadu, banyak istri berani menentang suaminya. Oleh sebab itu beliau memberikan kelonggaran
untuk memukul mereka. Lalu banyak istri yang mengelilingi keluarga Rasulullah untuk mengadukan suami-suami mereka. Takut suaminya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, banyak istri yang mengelilingi keluarga Rasulullah untuk mengadukan suami-suami mereka. Mereka itu suami-suami bukan yang terbaik di antara kalian. Istri pada takut sama suaminya, ngadu pada Rasulullah. Ini suaminya jahat berarti ini. Hadis Imam Abu Dawud rawah hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad sahih. Ini Rasulullah lucu juga nih. Dia ngadu, dia kasih tahu banyak istri yang mengelilingi keluarga Rasulullah yang ngadu sama istrinya Rasulullah kali ya. Untuk apa? Untuk mengadukan suami-suami mereka. Suaminya berarti kasar, suaminya jahat ya. Penjelasan kata ima Allah para wanita. Zairna nisa para wanita akan berani ala Rasulillah keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya istri dan keluarga Nabi. Oh gitu. Mutiara hadis ada dua. Satu, orang yang suka memukul menunjukkan hati dan jiwanya sempit, sedangkan orang yang baik akhlaknya adalah orang yang jiwanya lapang dan lembut. Dua, Imam Nasai mengeluarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Apa hadisnya dari Aisyah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memukul istrinya atau tidak pernah memukul pembantunya. Beliau tidak pernah memukul kecuali ketika berperang di jalan Allah atau ketika hukum Allah dilanggar sehingga beliau membalasnya. Masya Allah ya. Lucu Rasulullah ini. Oh ya, sekarang hadis ke-8 ya, masih di halaman 209. Dari Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah, rawahu Muslim. Ini terkenal hadis ini, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia adalah satu kesenangan dan sebaik-baik kesenangan adalah wanita yang salehah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab persusuan, bab sebaik-baik kesenangan dunia adalah wanita soleha. Penjelasan kata mata'un kesenangan, maksudnya sesuatu yang dapat dinikmati pada satu waktu kemudian dia akan hilang, itu mata'. Al-mar'atu salihatu, wanita soleha, itu istilahnya Rasulullah, al-mar'ah as-salihah, atau disambung al-mar'atu salihatu, wanita, atau dibaca al-mar'atu salihah, yaitu artinya wanita soleh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan apabila suaminya memandangnya, apabila sesuami memandang istri yang soleh itu, maka dia menarik hati. Apabila disuruh oleh suaminya, maka istrinya itu taat. Apabila suaminya pergi, maka ia menjaga diri dan menjaga harta suaminya. Itulah ciri wanita yang soleh. Kalau dilihat menarik, gitu, dilihat oleh suaminya sendiri. Kemudian apabila disuruh suaminya, dia ngikutin perintah suaminya yang baik itu. Dan kalau dia ditinggal sama suaminya keluar rumah, maka istri itu bisa menjaga dirinya, nggak menerima tamu laki-laki, dan bisa menjaga harta istrinya. Kan ada suaminya hilang, terus tahu-tahu kulkas di rumah hilang, panci hilang, semua hilang karena digadein motor hilang, nggak dijaga sama istrinya. Istri yang soleh kalau banyak suaminya pergi, dia menjaga harta istrinya, menjaga harta suaminya, dan juga dia ini menjaga dirinya ya, tidak menerima laki-laki di rumah sendirian tanpa suami, tanpa izin suami. Jadi lebih baik kalau ada laki-laki yang nggak dikenal itu nggak usah dibukakan pintu, tapi ditanya atau ditanya keperluannya, atau nanti aja nunggu suami pulang gitu. Mutiara-mutiara hadis, anjuran untuk mencari wanita soleha karena akan menjadi penyebab datangnya kebahagiaan bagi suami di dunia dan dapat menjaga
menjaga untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu dulu ya